Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B, kami akan membahas tentang materi bab 3 mengenai bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rista Aldila Syafri, SEMM, selaku dosen pengampu. Perkenalkan kami dari kelompok B dengan anggota yaitu Azhara Malgunah selaku ketua, Olivia Wulandari sebagai moderator, Zahra Amalia sebagai anggota, Nur Fadila sebagai anggota, dan Syahra Mauladi sebagai anggota. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, marilah kita masuk kepada sesi materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Azhara Malgunah. Pada Azhara, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Olivia. Perkenalkan, nama saya Azhara. Di sini saya akan menjelaskan tentang menelusuri konsep negara, tujuan negara, dan urgensi negara. Yang pertama-tama adalah sejalan dengan pengertian negara, Dipolono menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama adalah unsur tempat atau daerah, wilayah atau teritorial. Yang kedua adalah unsur manusia atau umat, rakyat atau bangsa. Yang ketiga adalah unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Ketiga unsur tersebut lazim dinyatakan sebagai unsur konstitutif. Selain unsur konstitutif, ada juga unsur lain, yaitu unsur deklaratif. Dalam hal ini, pengakuan dari negara lain. Berbicara tentang negara, dari perspektif tata negara, paling tidak dapat dilihat dari 2 pendekatan, yaitu yang pertama adalah negara dalam keadaan diam, yang fokus pengkajiannya terutama kepada bentuk dan struktur organisasi negara. Yang kedua adalah negara dalam keadaan bergerak, yang fokus pengkajiannya terutama kepada mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara, baik di pusat maupun di daerah. Pendekatan ini juga meliputi bentuk pemerintahan seperti apa yang dianggap paling tepat untuk sebuah negara. Selanjutnya, apabila dipelajari secara seksama, yang kedua adalah menelusuri konsep tujuan negara. Para ahli berpendapat bahwa amuba atau binatang bersel satu pun hidupnya memiliki tujuan. Apalagi manusia, pasti memiliki tujuan hidup. Demikian pula suatu bangsa mendirikan negara, pasti ada tujuan untuk apa negara tersebut didirikan. Secara teoritik, ada beberapa tujuan negara, diantaranya dapat digambarkan secara skematik. Selanjutnya adalah menelusuri konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundnorm atau norma dasar. Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari negara sumber hukum. Secara teoritik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undang karena dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari kedua negara dari dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai tuntutan zaman. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Olive. Baik, terima kasih kepada Azhara untuk pemateriannya. Untuk materi yang disampaikan Azhara, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Saya ingin bertanya, apa alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara? Terima kasih, Olive. Terima kasih Fadila atas pertanyaannya.
Karena dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keragaman yang kokoh. Dengan peraturan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut, berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Oleh karena itulah, Pancasila memberikan arah tentang hukum harus menciptakan keadaan negara yang lebih baik dengan berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Azahra dan Fadilah atas pertanyaan dan materinya. Untuk materi kedua akan dilanjutkan oleh Nur Fadilah. Kepada Nur Fadilah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fadilah. Di sini saya akan menyampaikan sumber yuridis, historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai dasar negara. Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara tersebut pada pembukaan undang-undang selain itu juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dimulai pada saat sidang BPUPKI pertama. Sebuah masalah muncul ketika membahas tentang calon dari rumusan terhadap dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyebutkan sebuah calon rumusan dasar yang dimiliki oleh Indonesia, yang dikenal dengan Pancasila atau 5 dasar. Pada tanggal 17 Agustus, kemudian Indonesia memerdekakan diri. Pada 18 Agustus 1945 kemudian dinyatakan Undang-Undang 1945 dan pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terdapat 5 prinsip yang dikenal sebagai Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat, yaitu pertama, nilai-nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualitas harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kelima, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi. Hal ini dapat ditemukan dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai dasar negara. Unsur-unsur politis Pancasila sebagai dasar negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara Indonesia, bangsa dan negara daripada kepentingan berkelompok atau golongan termasuk partai. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
diwujudkan dalam tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fadila materinya untuk disampaikan oleh apakah ingin ditanyakan. Jika ada, Bapak saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Zara Maria Franco. Di sini saya mau bertanya kepada Nur Fadila. Menurut Fadila, arti sumber historis Pancasila sebagai dasar negara itu apa? Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, yaitu sewaktu ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nur Fadila atas jawabannya, dan kepada Zahra juga saya untuk materinya akan dipaparkan oleh Syahra. Kepada waktu tepat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syahra Maulani. Saya akan menjelaskan materi tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada mulanya, adat istiadat dan agama menjadi kekuatan yang membentuk adanya pandangan hidup. Setelah Soekarno menggali kembali nilai-nilai luhur budaya Indonesia pada 1 Juni 1945, barulah Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada saat didirikannya Negara Republik Indonesia yang ditandai dengan dibacanya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia sepakat akan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa pemerintahan Soeharto, ditegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang akan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Menyusul kemudian diterbitkannya ketetapan MPR No. 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (P4). Namun pemerintahan Presiden Soeharto pun akhirnya dianggap menyimpang dari garis politik Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau dianggap cenderung melakukan praktik liberalisme dan kapitalisme dalam pengelolaan negara. 2. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari besarnya arus paham yang bersandar pada otoritas menteri, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, hedonisme, dan yang mengurus kepribadian bangsa dan karakter nilai-nilai Pancasila. Hal ini pun dapat dilihat dengan jelas betapa paham-paham tersebut telah masuk jauh dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga melupakan kultur bangsa Indonesia yang memiliki sifat religius, santun, dan gotong royong. Baik, itulah penjelasan dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materinya. Untuk menyampaikan secara, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada, waktu saya ulangi, untuk materi yang disampaikan
Syahra. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada, waktu tempat saya silakan. Baiklah, kemungkinan ada kepala jaringan. Jadi di materi selanjutnya yang dibahas oleh Zahra. Pada waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Olive. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kelima, mendeskripsi esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Esensi Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana dipahami bahwa Pancasila secara legal formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Mahfud MD menegaskan bahwa penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi terima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Lebih lanjut, Mahfud MD menyatakan bahwa dari Pancasila dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teori. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan demokrasi. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukan penganut liberalisme, melainkan secara ideologis menganut prismatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dirinci sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara sumber dari segala sumber tertib Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang kelima, merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintah. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno melukiskan urgensi Pancasila bagi bangsa Indonesia secara ringkas tetapi meyakinkan, yaitu Pancasila adalah Weltans Caung, satu dasar falsafah. Pancasila adalah satu alat pemersatu bangsa yang juga pada hakikatnya suatu alat mempersatukan dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit yang telah dilawan berpuluh-puluh tahun, yaitu terutama imperialisme. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. Setelah proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, kemudian keesokan harinya yaitu 18 Agustus 1945 disusun suatu naskah Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat pembukaan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea ketiga terdapat pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan oleh Indonesia. Maka dapat ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga. Pembukaan menunjukkan bahwa antara proklamasi dan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, ditetapkannya pembukaan pada 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya Undang-Undang Dasar Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Yang ketiga, pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci dari adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat mendorong ditegaknya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, dan adil makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila.
Yang terakhir, dengan demikian sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi yaitu memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945, memberikannya penegasan terhadap dilaksanakan proklamasi 17 Agustus 1945 dan memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ketiga, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai antara lain, yang pertama, pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stats fundamental norm. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar. Yang kedua, Pancasila merupakan asas kerohanian dan pembukaan UUD 1945 sebagai secara ilmiah akademis, pembukaan UUD 1945 sebagai stats fundamental norm mempunyai hakikat kedudukan yang tetap kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, jalan hukum tidak lagi dapat diubah. Yang keempat, penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945. Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai stats fundamental norm. Apabila disederhanakan, maka pola pemikiran tersebut dapat diuraikan antara lain. Pertama, Pancasila merupakan asas kerohanian dari pembukaan UUD 1945 sebagai stats fundamental norm. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 dikristalisasikan dalam wujud pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 terjelma dalam pasal-pasal UUD 1945 dengan kaitannya dengan penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945. Perlu kalian ingat kembali uraian terdahulu yang mengemukakan prinsip bahwa Pancasila merupakan nilai dasar yang sifatnya permanen dalam arti secara ilmiah akademis, terutama menurut hukum, tidak dapat diubah karena merupakan asas kerohanian atau nilai inti dari pembukaan UUD 1945. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Zahra. Ucapnya materi Zahra ini, ada yang ingin bertanya? Jika ada, waktu bersilah. Oke, baiklah. Maaf, ada sedikit kendala pada jaringan. Lanjut lagi kepada Syahra. Tadi ingin bertanya kepada Zahra ya. Kepada Syahra, silakan. Baik, saya ingin bertanya kepada Zahra. Sebutkan implementasi nilai-nilai Pancasila dan perumusan suatu kebijakan pemerintah dalam nilai Pancasila tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Syahra. Implementasi Pancasilanya yang pertama ada dalam bidang politik. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik itu dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2. Pasal tersebut penjabarannya dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kedua. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Berdasarkan itu, kebijakan negaranya dalam bidang politik harus berdasar pada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila. Sebagaimana dikatakan oleh Noto Nagoro bahwa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan adalah manusia. Yang kedua itu implementasi dalam bidang ekonomi. Itu dalam pembuatannya kebijakan negara dalam bidang ini, bidang ekonomi itu dituangkan dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33, dan pasal 34 ayat 5.
Pasar-pasar itu penjabaran dari pokok-pokok pikirannya, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan sila kelima Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi nasional. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok tersebut, maka kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Yang ketiga ada di bidang sosial dan budaya. Implementasi Pancasila dalam bidang ini pembuatan dituangkan dalam pasal 29, pasal 31, dan pasal 32, ayat 6. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan yang masing-masing merupakan dari sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Ketiga pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang kehidupan, keagamaan, kependidikan, dan kebudayaan nasional. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok tersebut, maka implementasi Pancasila dalam kebijakan pemerintah dalam bidang sosial budaya itu mengandung pengertiannya bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Yang keempat ada dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di bidang ini dituangkan dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 7. Pasal-pasal itu merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional berdasarkan penjabaran di atas, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan pemerintah pada bidang ini harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Cuman itu yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dara. Untuk sedikit materi mengenai bagaimana Pancasila sebagai dasar negara, ini merupakan ide dari Indonesia. Menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara ketuhanan, negara yang berdiri atas kesatuan cermin dalam pada setiap sila. Baik, sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan kesalahan yang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.